Kenapa kamu memperlakukan saya seperti ini? Kenapa kamu? Sudah cukup. Jangan keterlaluan. Saya keterlaluan, kalian berdua yang keterlaluan. Tidak ada yang perlu dibicarakan denganmu. Berhenti kamu. Halo. Tolong tanda tangani ini. Silakan ambil. Nyonya Jiang, tas dan sepatu Anda. Tidak usah. Ada apa tidak tahu? Kakakmu sedang berbelanja di department store. Bagaimana kamu tahu? Setelah dia sakit, saya mengubah kartu ban. Kartu member dan semua nomor telepon yang terkait dengannya menjadi milik saya. Saya takut dia boros, lihat saja dia sudah melakukan beberapa transaksi. Ibu jangan khawatir dulu, saya akan bawa ponselmu untuk menemuinya. Kamu di rumah jaga anak, kalau ada apa-apa saya akan telepon rumah. Bye. Kamu saya Yingsu MAJ. Yingsu, kamu sudah pulang, Jiangsun ada di rumah. Kenapa datang lagi? Cepat ganti bawa kartu nikah. Kita pergi ke kantor perceraian. Permisi, apa ada melihat Nyonya Jiang? Anda siapa? Maaf, saya adiknya. Nyonya Jiang sudah pergi 2 jam yang lalu. Belanja banyak baju dan sepatu. Barang-barang sebelumnya semua dibuang. Kakak saya tidak kenapa-kenapa kan? Cepat pergi. Terima kasih. Saya yang akan melakukannya. Kedepannya siapa yang akan mengikat dasimu? Terakhir kalinya. Saya harus mengikatnya dengan baik. Ada rencana apa ke depannya? Rencana apa lagi? Memulai hidup baru. Hidup harus terus berjalankan. Kamu juga begitu. Huozi, saya sekarang bersama Yingsu. Sebentar lagi kita akan pergi ke kantor perceraian. Mau pergi ke kantor perceraian ya? Hari ini tidak bisa bercerai dengan tenang saja ya. Ponsel hari ini disita. Apa yang dia katakan? Jiangsun bilang kakak saya setuju untuk bercerai. Tiba-tiba dia menutup telepon. Kiningsu setuju untuk bercerai. Aku rasa ada yang tidak beres. Sepertinya kita harus segera pergi melihatnya. Ayo pergi. Kakakku ada di sini.
Nona Huo, MIJ, apakah kamu melihat kakakku? mereka pergi 20 menit yang lalu sambil bercanda. Pasti tidak ada apa-apa. Akhirnya hari ini tiba juga. Kamu lihat apa? Aku lihat catatan navigasi kakakmu kemarin, dia pergi kemana? Jangan lihat lagi, ayo cepat pergi. Pesanan Anda, Pak. Terima kasih. Silakan dinikmati. Soal perceraian aku ikut kamu. Tapi soal makan perpisahan kamu harus ikut aku. Kamu sepertinya aneh hari ini sudah lihat surat perceraian. Aku sudah tanda tangan semuanya. Baik. Makan yang banyak hari ini, aku yang traktir. Nomor yang Anda hubungi tidak dapat dihubungi. Teleponnya tidak diangkat. Jangan-jangan ada apa-apa. Aku yakin pasti ada masalah kita. Kita langsung saja ke kantor perceraian. Ayo. Nafsu makanmu bagus, sepertinya mau habiskan semuanya. Makan perpisahan berapa kali bisa seperti ini dalam hidup? Dulu selalu takut gemuk jadi tidak berani makan. Hari ini aku harus makan banyak. Kedepannya belum tentu bisa makan seperti ini lagi. Ucapanmu aneh sekali. Mau makan kapan saja ya? Bisakah kita lewat jalan lain? Depan macet total, aku tidak bisa bergerak. Kamu mau apa? Aku akan lari ke sana, depan sana kantor catatan sipil. Ini lebih cepat, kamu tunggu saja di sini pelan-pelan. Jangan buru-buru, kita masih sempat untuk bercerai. Kiningsu ini meskipun bercerai harus tetap cantik. Tentu ikut kamu. Tagihan Anda, Pak, silakan ditandatangani. Makan perpisahan seharusnya aku yang traktir. Biasanya kamu yang selalu membelanjakan aku. Makanan ini biar aku yang bayar. Terima kasih. Kontraknya sudah aku lihat. Biaya perawatan lebih banyak dari yang saya bayangkan. Apakah kamu terlalu baik padaku? Kamu membawa 2 anak. Bagaimanapun kita dulu adalah suami istri. Meskipun pernikahan ini adalah kesalahan, tapi saya seharusnya mengambil tanggung jawab yang lebih besar. Kesalahan? Saya tahu mengatakan ini mungkin sangat menyakitkanmu. Saya masih berharap kita bisa berpisah dengan baik. Kedepannya jika kamu membutuhkan bantuan, jangan ragu untuk memberitahu saya. Tentu saja. Tahukah kamu saya tidak bisa hidup tanpamu? Kantor catatan sipil hampir tutup. Setelah minum teh ini, jika tidak ada hal lain, kita akan pergi. Baik. Bagaimana? Mereka sama sekali tidak pernah datang. Kemana mereka pergi sebenarnya? Apakah kamu ingat sistem navigasi GPS di mobil kakak saya pernah kemana? Ingat terakhir dia kemana? Terowongan Jiazhou Bay, bukankah itu tempat saya dan Jiang San mengalami kecelakaan? Mereka ke sana untuk apa? Buruk cepat naik mobil cepat. Yingsu. Yingsu, kamu di mana? Huan Jiawen. Saya berharap 2 anak ini bisa tumbuh dengan tenang. Kamu berjanji padaku tidak akan membuat mereka hidup susah. Saya harap kamu bisa menepati janji. Apa yang kamu bicarakan saya, Amerika tentu saya akan merawat mereka. Tenanglah, anak-anak juga akan bersama kamu. Saya tidak akan merebut anak-anak darimu. Tapi,
Kamu harus berjanji padaku untuk memperlakukan dua anak ini dengan baik. Bukan Yingsu. Apa yang dikatakan kakak saya? Kenapa kamu tidak tanya di mana dia sebelum mematikan telepon? Dia bilang agar saya merawat anak-anak dengan baik. Apa maksudnya? Dia tidak akan berpikir untuk bunuh diri kan? Apa yang kamu? Kamu belum mengenalnya. Jika dia tidak bisa mendapatkan sesuatu, hanya ada dua hasil, entah dia berusaha keras, atau dia akan menghancurkannya. Dia ingin bunuh diri bersama Jiang San. Lalu bagaimana, kemana kita harus mencarinya? Sekretaris Fang, cepat telepon. Sekretaris Fang, bisa menemukan Jiang San cepat. Bagaimana saya bisa melacak? Saya tidak bisa melacak, lebih baik hubungi polisi. Apa yang terjadi? Kenapa kamu panik begitu? Seluruh perusahaan menunggu kakakku untuk rapat. Dia tidak mungkin ingin mengecualikanku lagi kan? Aku tidak punya waktu untuk berdebat denganmu, kita bicara nanti. Apa yang terjadi? Huoshi bilang kakakmu menghilang. Menghilang? Dia sudah dewasa, mana mungkin bisa hilang? Sepertinya kakakmu bersama Kiningsu. Tapi teleponnya tidak diangkat. Sekarang kondisi Kiningsu sangat tidak stabil. Aku khawatir kakakmu dalam bahaya. Tunggu, aku juga ikut. Ayo pergi. Hari ini aku yang menyetir. Kenapa kamu yang menyetir? Bukankah kita sudah sepakat? Perceraian menurutmu, yang lain menurutku. Baik. Tidak ketemu. Bukankah kakakmu janji main bola sama kamu sore ini? Dia tidak muncul. Baiklah, aku tahu, terima kasih. Song Xian juga bilang tidak melihat kakakku, teleponnya juga tidak diangkat. Kiningsu ini bawa kakakku kemana ya? Aku sudah telepon polisi lalu lintas. Mereka juga akan membantu mencari mobil kakakmu. HP-ku terus berdering, bolehkah aku angkat? Bukankah kita sudah sepakat? Perceraian menurutmu, yang lain menurutku. Aku tidak ingin ada orang lain mengganggu kita. Jalan yang kamu tempuh sekarang salah. Kantor perceraian ada di arah sebaliknya. Kamu pikir aku benar-benar akan membawamu ke kantor perceraian? Kiningsu, apa sebenarnya yang kamu inginkan? Mengantarmu ke tempat yang seharusnya kamu tuju. Takut? Kalau kamu tidak ingin bercerai, antarkan aku pulang dulu. Kapan-kapan kalau kamu sudah berpikir jernih, kamu bisa mencariku. Sekarang sudah terlambat, aku sudah bilang. Kita suami istri, kamu suamiku. Aku istrimu, kita tidak akan pernah terpisah. Berhenti, aku mau turun. Aku bilang berhenti. Awalnya kamu yang mendekatiku. Kamu yang memaksa ingin bersamaku. Berhenti, aku bilang berhenti. Tentu saja aku menerimanya, mana ada pria kaya dan tampan. Ditolak wanita Jiang San. Dulu kamu bisa menolak lamaranku. Kenapa kamu menerimanya? Kamu sudah menerima, harus bertanggung jawab. Aku mencari Huoshi, bukan kamu. Saya akui awalnya kita bersama itu salah, tapi aku kasih tahu kamu, kita berdua tidak mungkin bersama. Aku tahu yang kamu cari bukan aku. Sekarang kamu sudah menemukan Huoshi. Jadi kamu mau meninggalkan aku kasih tahu kamu tidak mungkin. Di kehidupan selanjutnya saja. Baiklah, kamu tenang dulu. Aku bisa bicara dengan tenang, oke? Apa syaratnya? Kamu bilang sama aku jamin. Aku bisa memenuhi kebutuhan hidup kamu dan anak nanti, oke? Yang aku mau bukan uang. Aku mengakuinya. Awalnya aku tertarik sama uang kamu. Kamu gila. Tapi kemudian. Kamu gila. Kemudian aku sadar yang aku cinta adalah kamu. Aku sangat mencintaimu, kenapa kamu tidak bisa memaafkan aku? Ada masalah psikologis. Kamu ada masalah psikologis, kamu harus ke dokter. Aku tidak ada masalah. Itu karena aku terlalu mencintaimu.
kamu sudah menemukan kakakku? Belum, aku curiga. Mereka mungkin pergi ke terowongan Jiazube. Tempat kakakku kecelakaan. Dia ke sana. Kamu gila, berhenti, berhenti, kamu gila. Kamu tidak mau hidup. Tentu saja aku mau hidup. Tapi kalian tidak membiarkan aku hidup. Kalau begitu kita mati bersama. Cepat-cepat putar balik. Baiklah. Berhenti, aku bilang berhenti, berhenti, aku mau turun. Kamu berhenti sekarang, masih bisa berhenti, pinggirkan mobil. 3 tahun lalu aku tidak menyelamatkanmu. Itu penyesalan seumur hidupku. Tapi sekarang, untuk membuktikan aku mencintaimu. Kamu gila, kamu berhenti. Ada apa di depan? Pak polisi, saya kasih tahu, saya lihat di depan macet. Nomor platnya saya tidak ingat, saya cuma lihat mobil itu langsung melaju kencang. Siapa yang izinkan kalian masuk ke lokasi kecelakaan? Halo, saya keluarga pemilik mobil. Saya dapat telepon langsung ke sini, mobilnya sudah ketemu. Bagaimana? Pemilik mobil berhasil berenang ke darat, tapi orang lain di mobil itu masih di dalam. Kita harus menunggu mobilnya diangkat dulu baru bisa lihat apakah dia masih di dalam. Sekarang kita cuma tahu jangan kamu ke sana. Lalu pemilik mobilnya gimana sekarang? Dia ada di sebelah ambulans di bawah jembatan. Sedang diperiksa, nanti kita akan bawa dia ke rumah sakit untuk pemeriksaan lebih lanjut. Jiawe, cepat pergi. Cepat, cepat. Kalian siapa? Kami keluarga. Kak, kamu gimana? Jiang Sun mana? Jiang Sun ada di mobil. Jiang Sun, Jiang Sun. Jiang Sun, Jiang Sun. Jiang Sun. Kakakku mana? Kembalikan kakakku. Kamu ngapain kamu pukul dia, marahin dia. Jiang Sun bisa balik gak? Kamu diam. Tanpa dia kakakku bisa jadi gini. Kembalikan kakakku. Jiang Sun. Kenapa kamu sendirian lagi di sini? Ada kabar Jiang Sun? Belum. Keluarga Jiang sudah mencari di mana-mana. Semua koran dan media sudah pasang pengumuman orang hilang.
tapi masih belum ketemu. Aku yang bunuh Jiang Sun. Aku mau mati bareng dia. Agar kita gak berpisah. Tapi dia dorong aku keluar. Tenang aja, Jiang Sun pasti masih hidup. Polisi juga gak nemuin dia di mobil. Gak ada mayat, artinya dia masih hidup. Kita masih ada harapan dia pasti ketemu. Kamu serius? Serius? Gak bisa, ini salahku. Aku terlalu jahat, gimana bisa aku mau mati? Kalau aku mati anakku gimana? Aku terlalu jahat. Gak apa-apa. Kamu gak apa-apa, anak juga gak apa-apa. Anakku gimana, kondisi pasien masih belum stabil. Anda lebih baik pulang dulu. Yingsu, ayo kita kembali ke kamar ya, ini salahku. Ayo kembali ke kamar. Semua ini salahku. Masih tidur. Dari siang sampai malam. Kamu tidur terus ya, aku bicara padamu. Anak muda. Belum bangun juga. Mau marahi aku lagi, silakan marah. Tidak, aku bilang padamu. Aku sudah menabung sedikit uang. Ingin beli mobil impor untuk anak lihat. Aku tidak mengerti manual ini kan. Kamu pasti orang yang berpendidikan. Pasti jago bahasa asing, bantu aku lihat dong. Aku tidak bisa. Aku bilang kamu ini bagaimana sih? Aku menyelamatkanmu di pantai. Makan minum gratis selama sebulan. Minta bantuan sedikit saja tidak mau. Aku bilang padamu, besok ikut aku ke dealer mobil untuk beli mobil. Dengar tidak? Kamu lihat mobil ini. Ini mobil 4WD bisa start pakai remote. Dan lihat seluruh mobil ini. Ini mesin konfigurasi Bumblebee 30. Tenaganya hampir 300 tenaga kuda. Lihat apakah itu Bapak Jiang? Anda Bapak Jiang ya? Anda kenal saya. Aku tidak kenal Anda, tapi lihat foto ini, apakah ini Anda? Jiang San, nama saya Jiang San. Huosi, Sekretaris Fang, ada kabar tentang Jiang San? benarkah? Di mana dia, bagaimana kabarnya? Aku baru saja menerima telepon suaranya, seperti Jiang San. Sekarang aku belum yakin, aku janji bertemu dengannya sore ini. Setelah bertemu seharusnya akan jelas. Kalau begitu aku ikut denganmu. Baik, Apakah perlu memberitahu Paman Jiang? jangan dulu ke keluarga Jiang. Aku sarankan untuk sementara merahasiakannya dulu. Kenapa? Aku dengar, kakek memberikan semua sahamnya kepada Jiang Bur. Meskipun Jiang Bur tidak menginginkannya, tapi Jiang Sun selalu tidak bisa ditemukan. Aku takut kakek lama-lama akan melakukan itu. Aku mengerti. Pokoknya jangan sampai Anikyu tahu kalau Jiang Sun masih hidup. Kalau tidak, itu akan merugikan dia. Berhati-hati itu perlu. Apalagi aku tidak tahu apakah yang ditelepon itu benar-benar Jiang Sun. Kita jangan bilang ke kakek dulu biar kakek tidak kecewa. Aku tahu kita berdua pergi diam-diam saja. Mungkin Jiang Sun memang tidak ingin mereka tahu. Makanya dia menghubungi kamu. Benar. Kalau
Kalau begitu kita duduk saja, ini sangat mencolok. Kita datang terlalu awal. Tidak apa-apa, aku ingin datang lebih awal biar tidak bikin orang lain menunggu lama. Aku pesan kopi dulu. Ini air untuk Anda. Terima kasih. Kalau begitu kita mati bersama saja. Kamu sudah janji harus bertanggung jawab. Aku bilang tidak mungkin di kehidupan berikutnya. Aku sangat mencintaimu, kenapa kamu tidak mau memaafkanku? Kalianlah yang tidak membiarkanku hidup. Mungkin ada orang yang iseng sama kita. Barusan aku telepon beberapa kali tapi selalu ditutup. Kasih aku nomor telepon orang yang menghubungi itu. Jangan ada orang yang mana kira. Selama lebih dari sebulan ini, banyak orang yang memberikan kabar palsu. Tapi aku yakin Jiang Sun pasti akan kembali. Bahkan jika kita hanya punya sedikit petunjuk, aku tidak boleh menyerah, bukan begitu? Jiang Sun punya teman seperti kamu. Itu adalah keberuntungannya. Dengan adanya kamu, aku juga yakin dia akan kembali. Pasti akan kembali. Pak, bangun Pak. Iya. Nomor telepon ini memang punyaku. Maaf. Tidak, iya. Iya, orang ini aku tidak kenal. Aku benar-benar tidak kenal. Kapten. Sepertinya ada yang mencari kamu, seorang perempuan. Kata dia Marga Huo sangat mendesak. Kata dia bekerja di panti asuhan Bahtera. Kamu mau pergi lihat? Aku
Aku pergi terlalu terburu-buru sampai tidak sempat bilang ke kamu. Aku telepon pemilik nomor itu, dia bilang suruh aku datang ke sini. Huozi, kamu gila ya? Bagaimana kalau ternyata itu penculik yang mau menjualmu? Aku sudah sampai di sini, tidak peduli lagi. Mas, apa kamu pernah melihat orang ini? Dia tidak. Bagaimana 2 hari ini? Ada sepasang pria dan wanita selalu bertanya tentang orang ini. Satu pria, satu wanita. Terima kasih. Gur, Kamu kenapa di sini? aku juga mau tanya kamu kenapa di sini? Tentu saja mencari kakakku, kalian memang hebat. Diam-diam menghubungi kakakku. Bukan aku memaksa dan menyuap dari sekretaris Fang. Aku masih gelap mata. Sudah ketemu belum? Kamu terlambat, katanya Jiang Sun sudah pergi tidak tahu kemana. Kamu yakin orang itu Jiang Sun? Yakin. Orang di kapal bilang sebulan lalu menemukan Jiang Sun di tepi pantai. Tapi Jiang Sun bangun tidak ingat apa-apa. Apa maksudnya tidak ingat apa-apa? Yaitu amnesia. Kamu pura-pura kakakku benar-benar. Tidak ingat apa-apa tentang masa lalu. Tidak tahu apa-apa, makanya tidak mau mengakui. Amnesia. Ayo, ayo, ayo. Ayo, 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 ayo. Dua puluh tiga ceria. Anak-anak semua kesini mainlah. Bagaimana menurutmu fotonya, lumayan kan? Nanti aku cuci beberapa untukmu. Terima kasih. Ngapain sungkan kalau lagi bad mood? Selalu welcome kamu datang. Pak Jiang, kenapa di sini? Anda. Direktur Feng. Apa Jiang Sun di panti asuhan? Oke, kita langsung ke sana. Kenapa kamu tutup telepon? Aku belum ngomong 2 kata. Ngapain buru-buru sebentar ketemu kakakmu? Ada Direktur Feng jaga, dia tidak akan lari. Bagus sekali, Cheng Sheng, kamu cepatin. Kamu terlalu lambat. Aku sudah cukup cepat. Kasih aku setengah jam, aku langsung bikin kamu ketemu kakakmu. Direktur Feng, apa kamu lihat kakakku? Kakakku ada di sini atau tidak? Apakah
apakah dia ada di asrama? Kalian terlambat kembali, Jiang Sun baru saja pergi. Aku sudah berusaha menahannya tapi tidak bisa. Bukankah kita sudah sepakat bertemu di sini? Kamu minta aku menjaga dia jadi aku ngobrol dengannya. Ngobrol sana sini akhirnya aku ceritakan semua yang aku tahu. Semua aku beritahu dia. Lalu dia tahu kalau kamu dan Kiningsu adalah kembar. Dia juga mencari tahu keberadaan Kiningsu dan menanyakan beberapa hal tentang keluarga Jiang. Lalu orang ini menghilang. Kamu ceritakan semuanya padanya. Dia memaksa bertanya, aku terpaksa memberitahunya. Pokoknya semua yang aku tahu aku ceritakan padanya. Ini bagaimana ya? Kakakku tidak punya HP, bagaimana menghubunginya? Jangan khawatir, dia akan menghubungi kita. Ini salahku. Aku yang menyebabkan kematiannya. Semua ini salahku. Kamu Kiningsu. Kamu kenal aku. Ini salahku. Semua ini salahku. Waktunya minum obat, ayo ulurkan tanganmu baik. Kamu keluarga pasien. Aku. Hubungan kalian apa? Kenapa sebelumnya tidak pernah melihatmu? Dia suami Kiningsu. Ayo buka mulut. Baik sekali. Ini salahku. Aku yang menyebabkan kematiannya. Yang mencariku waktu itu kamu ya. Aku mencatat nomor HP-mu. Kalau bukan karena menemani kamu melihat Kiningsu. Kalau bukan karena kamu sekarang duduk di kursi depan. Aku tidak percaya Jiang Sun kamu bisa amnesia. Kita mau kemana? Menempatkanmu dulu. Kapan aku bisa bertemu keluargaku? Sekarang belum waktunya. Yang bisa kamu percayai sekarang hanya aku. Sebelum rapat ini, kamu harus makan semua ini. Kamu bilang-bilang amnesia, ya amnesia. Kenapa ikmu juga ikutan hilang? Dulu kamu bicara sama aku selalu seenaknya ya. Jangan bilang kamu memarahiku seperti ini. Memang sama persis seperti dulu. Datang. Huozi benar. Kamu dan kakakmu sangat mirip. Kamu juga pernah bilang begitu sebelumnya. Dia bilang padaku kamu sangat mengerti aku, jadi aku ngobrol denganmu. Silakan duduk. Kita tidak terlalu kenal. Tidak terlalu mengenalmu. Kamu lihat, bukankah kamu bilang dia sangat mengerti aku? Melebihi kamu. Bukan Huozi, kamu ngomong apa? Tidak, ibuku menyuruhku datang untuk melihat. Jiang Sun apakah baik-baik saja? Aku sudah melihat. Sangat sehat, aku lega. Tidak perlu mengejar. Dia sama sekali tidak mengerti aku. Mengapa konstruksi lapisan anti air ini tidak sesuai dengan gambar efek mereka?
Kamu datang kenapa? Huoshi, aku hanya ingin bertanya padamu. Hari ini aku menyuruhmu ngobrol baik-baik dengan Jiang Sun. Tapi kamu bilang kalian tidak kenal. Kamu sebenarnya berpikir apa? Aku lega melihat dia kembali dengan selamat. Masih bisa berpikir apa lagi? Ekspresimu seperti apa ini? Kamu menangis atau tertawa? Apakah kamu berencana dengan Jiang Sun ini tidak akan berhubungan lagi selamanya? Kedepannya di depan Jiang Sun jangan sebut aku. Semua yang terjadi padaku di keluarga Jiang juga harus disembunyikan darinya. Mengapa? Ini baik untuknya. Melupakan masa lalu baru bisa memulai lagi. Sama seperti aku. Huoshi, kalau kamu bilang begitu aku mengerti. Kamu sekarang ingin pergi dan keluar benar. Lagi pula Jiang Sun sudah kembali. Sekarang yang bisa membantunya. Tidak kekurangan kamu benar. Dia ada, kamu sudah cukup. Ada kalanya aku sangat senang untuknya. Ada teman sebaik kamu di sampingnya. Ini keberuntungannya. Kamu bilang ini untukmu atau untukku? Ada satu hal lagi yang ingin aku minta padamu. Aku sebelumnya pernah memberikan Jiang San hasil tes DNA. Dia tidak tahu di mana dia menyimpannya dengan bur. Kamu harus mencarinya dan memberikannya kepada Paman Jiang. Kamu pernah melakukan ini. Karena saat itu, sangat khawatir dengannya. Bagaimana sekarang? Sekarang tidak ada hak lagi. Ingat, kamu harus memberikan hasil tes DNA ini kepada Paman Jiang. Aku pergi. Tanganmu kenapa terluka? Tidak apa-apa, hanya luka kecil. Apakah tidak akan terinfeksi? Perlu pergi ke rumah sakit. Cepat, jangan hapus. Aku masih butuh. Bagaimana, apakah aku bisa beralih profesi menjadi manajermu? Aku pikir kamu masih lebih berpotensi sebagai direktur. Jangan semua, jangan rekam. Kamu ngapain? Bukannya dulu rekamannya bagus. Seperti ini. Meskipun kamu adalah Nyonya Jiang, kamu punya hak untuk memilih apa yang kamu suka lakukan. Jika syuting iklan bisa membuatmu senang, aku tidak akan menolak lagi. Kalau tidak bisa, kamu bisa datang padaku. Suamimu ini masih ada gunanya. Ayo. Aku beritahu kamu, nanti kamu makan sampai sakit perut. Jangan salahkan aku. Aku tidak akan. Kenangan itu indah. Realita itu kejam. Alien pun tidak bisa menyelesaikan masalah manusia bumi. Lebih baik tidur. Sudah siap, semua orang di perusahaan menunggumu. Kamu memaksaku untuk mengingat data ini. Aku masih tidak yakin. Aku merasa tidak bisa menanganinya, semuanya terlalu asing. Percaya diri, kamu pasti bisa.
Proyek ini sudah kamu awasi selama lebih dari setahun. Tidak bisa begitu saja menyerah. Aneh sekali. Bagaimana aku tidak merasa asing saat berhadapan denganmu? Setidaknya aku tidak sia-sia menyayangimu. Selama ini aku selalu siap sedia. Banyak pekerjaan yang sudah kulakukan, kamu punya hati nurani. Terima kasih, terima kasih. Ayo. Akan bertemu dengan Direktur Sang, bicaralah baik-baik. Selamat pagi, Direktur Jiang. Selamat pagi. Pemulihan ingatanmu cukup baik. Kamu datang. Kamu lihat dirimu. Dasi NU tidak rapi. Benarkah? Ayo biar aku bantu atur setiap kali selalu begitu nggak hati-hati. Nah gini kan lebih ganteng. Aku akhir-akhir ini sering teringat Kiningsu. Tapi aku nggak yakin apakah itu dia. Jangan-jangan Huozi ya? Dia dilinhai kamu di Qingdao. 800 tahun nggak ketemu. Waktu kamu hilang dulu. Dia nyari kamu karena Kiningsu khawatir sama kamu. Itu karena ngurusin kakaknya. Abang akhir-akhir ini kayaknya terlalu capek ya. Bagaimana kalau setelah sibuk ini kita pergi refreshing aja? Ayo. Tes DNA udah diatur belum? Bukannya udah pernah dilakukannya? Kenapa harus dilakukan lagi? Dilakukan lagi biar double aman. Abang, akhir-akhir ini kayaknya terlalu capek ya. Bagaimana kalau setelah sibuk ini kita pergi refreshing aja? Abangku beneran gak bakal inget Huoban ya? Gimana kalau dia inget Huoban? Kita hormati keinginan Huozi. Kalau bisa nggak usah dibahas ya. Dua orang yang gak jodoh. Lu Ping An, Hadiah pernikahan harus lebih diperhatikan lagi. tenang aja. Dah. Matahari di Hongdao panas banget. Kamu cewek nggak bawa sunblock sama sekali, ayo pakai ini kalau keluar. Nggak ada kesadaran merawat diri sama sekali. Dari mana kamu tahu aku nggak bawa sunblock? Aku nemu waktu merapikan barangmu di penginapan. Pasti kamu udah janjian sama nyonya penginapan. Kalau nggak gimana kamu bisa merapikan barangku duluan? Maaf aku salah orang. Gak apa-apa. Bu, Ayah Paman Jiang baik. terima kasih, terima kasih. Sudah selesai. Sudah. Bur aku duluan ya.
Dah, nanti datang lagi. Nanti datang lagi, ketemu lagi. Ayah, Mau menikah. Agak gugup-gugup. Gugup-gugup gak apa-apa. Aku langsung batalin pernikahan ini, gak nikah aja gak ada masalah. berani kamu. Gadis besar susah dipertahankan. Bur. Selama ini kamu sudah banyak berkorban. Ayah terlalu egois. Gak memikirkan perasaanmu. Lihatlah sekejap mata, kamu sudah mau menikah. Aku agak berat melepasmu. Ayah, hal-hal yang sudah berlalu biarlah berlalu. Aku benar-benar sangat bersyukur bisa menjadi putrimu. Tapi ayah tenang saja. Walaupun aku sudah menikah, aku tetap Bur Emu. Kalau Cheng Sheng nakal sama kamu, ingat cari ayah buat balas dendam. Ngapain cari ayah, kamu kan ada kakak. Kalau cari ayah masih bisa dibicarakan. Kalau cari aku jangan lupa. Tapi aku gak mau bantu kamu hukum dia. Nanti aku bantu kamu hukum dia. Kamu malah balik bantu dia hukum aku. Ayah, lihat kakakku. Jangan ganggu dia. Bur. Setelah upacara selesai kamu jadi Nyonya Cheng. Kedepannya ngapain aja. Jangan terlalu manja apapun itu. Harus lebih memikirkan orang lain. Baik-baik sama mertuamu. Jadilah menantu keluarga Cheng yang baik. Jangan bikin ayah malu. Aku tahu, ayah. Ayah. Waktu pernikahan hampir tiba. Ayah siap-siap dulu. Sebentar lagi. Sebentar lagi ayah antar kamu. Kasih ke orang lain. Ayo. Oke. Sampai jumpa sebentar lagi. Bur. Barang ini Tantan titip buat kamu. Aku gak mau terima barang dari orang itu. Kamu bisa maafin ayah, kenapa gak bisa maafin dia? Sebenarnya selama ini, selain meminta kamu memanggilnya ibu, dia sudah melakukan semua yang bisa dia lakukan untukmu. Dia berharap kamu akan membawa liontin panjang ini dan melangkah menuju istana pernikahanmu. Ini juga merupakan doa darinya sebagai seorang ibu. Percakapan ini aku sampaikan sampai di sini. Mau diterima atau tidak terserah kamu, tapi jangan menangis. Pengantin wanita tidak boleh menangis. Pertemuan. Yang terhormat para tamu undangan, ladies and gentlemen.
Selanjutnya mari kita bertepuk tangan untuk menyambut pengantin wanita yang cantik Jiang Boer bersama ayahnya. Masuk dengan bahagia. Aku menyerahkannya padamu. Bur. Terima kasih telah mengizinkanku masuk ke dalam hidupmu. Mungkin aku bukan pria paling kaya di dunia ini. Tapi aku pasti adalah pria yang paling mencintaimu. Mulai hari ini, aku akan mencintaimu dan melindungimu. Menemani kamu menangis dan tertawa bersama. Baik sekarang nanti maupun selamanya. Baik dalam kondisi mulus. Aku Cheng Sheng di sini bersumpah. Aku bersedia seumur hidup menemani kamu Jiang Boer tanpa meninggalkanmu. Aku Jiang Boer di sini bersumpah, baik miskin maupun kaya, baik sehat maupun sakit, baik susah maupun senang, aku akan tetap menjadi istrimu. Seumur hidup takkan meninggalkanmu. Apa Anda datang untuk urusan bisnis atau berlibur? Bukan keduanya. Melainkan ke bandara untuk menjemput seseorang. Aku sudah tidak punya siapa-siapa lagi untuk dijemput. Aku akan meninggalkan tempat ini dan tidak akan pernah kembali lagi. Aku tahu pasti kamu tadi berdiri di salah satu sudut bawah panggung. Melihat langsung aku menikah. Aku masih belum bisa menghadapimu, tapi aku benar-benar sudah tidak membencimu lagi. Aku selalu ingat. Setiap kali aku menangis dengan putus asa, kamu yang memelukku erat. Tiap kali aku membuat ayah marah, kamu yang melindungiku. Dan setiap kali aku bilang rindu ibu, juga kamu yang menenangkan aku hingga tidur. Selama bertahun-tahun kamu terus menjalankan tanggung jawab sebagai seorang ibu.
Dan aku belum pernah menjalankan kewajiban sebagai anak perempuan. Jadi di hari-hari mendatang, aku akan berusaha hidup bahagia. Karena aku tahu, itulah yang paling kau harapkan. Putri Jiang kita, cantik jelita dan cerdas seperti salju. Tidak peduli padamu itu benar-benar tidak masuk akal. Saat ini aku merasa sangat bahagia. Makanlah lebih banyak. Sebenarnya, sejak kecil aku sering berpikir, andaikan kau adalah ibuku, kau selalu sangat menyayangiku. Kalimat tadi, itu salahku. Jangan marah ya. Bagaimana kalau aku temani kau makan ke salon kecantikan, lalu jalan-jalan untuk meminta maaf? Jangan marah lagi ya. Ketika kita bertemu lagi nanti, aku berharap bisa memanggilmu ibu. Bur, aku pasti akan kembali. Tempat itu katanya bagus untuk menyelam. Bur, kenapa baru datang sekarang? Upacaranya sudah selesai. Maaf, tadi ada urusan mendadak saat mau berangkat. Ini kan aku buru-buru datang ini untuk kalian. Terima kasih. Semoga kau dan Bur bahagia dalam pernikahan dan cepat punya anak. Yang penting sudah datang. Kau tidak tahu Bur, selalu merindukanmu. Benarkah? Tentu saja aku berpikir, kalau bukan karena kau meninggalkan orang ini, mana mungkin aku dapat untung besar. Apa aku serius? Kau memang pantas disebut jambur, apapun bisa kau katakan. Tentu saja. Ngomong-ngomong, kau sudah bertemu kakakku. Aku langsung ke sini begitu turun dari mobil. Tidak lihat. Aku dengar dari tante, kau pergi ke Milan sebagai guru pertukaran. Ya ampun, kau akan ke luar negeri. Linhai sudah jauh dari sini. Kalau kau ke Milan, bukankah kau akan semakin jauh dari kakakku? Lagi pula dalam ingatan kakakmu, sudah lama tidak ada orang seperti aku. Lagi pula Milan begitu baik. Bagaimana mungkin aku melewatkan kesempatan sebaik ini? Tapi kalau kamu pergi, nggak ada yang marahin aku lagi. Aku akan kembali untuk melihatmu. Boer, tepat sekarang giliranmu dan pengantin pria untuk berpidato. Oke, Kalian sibuk saja, nggak usah peduli sama aku. baik. Kami duluan ya. Ya, aku duluan dulu, silakan kamu pergi. Kamu Huozhi kan? Tante Cheng lama tidak bertemu. Dengar-dengar Sheng pernah mengundangmu, kupikir kamu nggak datang. Nggak, meskipun aku sudah putus dengan Sheng, tapi kita masih teman kan. Aku juga senang untuk dia dan Bur. Huozhi, jangan salahkan aku. Mana ada ibu yang nggak ingin anaknya bahagia? Lagi pula bagaimana aku tahu? Orang yang kulihat waktu itu bukan kamu. Tapi kakakmu, kamu nggak bisa salahkan aku. Memisahkan kamu dan Sheng. Biarlah masa lalu berlalu sebenarnya. Aku sangat mengerti perasaanmu. Tapi sekarang sepertinya kamu benar. Kalau aku benar-benar menikah dengan Sheng, dia pasti nggak akan sebahagia sekarang. Aku juga nggak akan setenang sekarang. Benar-benar bukan salahku. Benar. Mungkin aku dan Sheng memang kurang jodoh. Tapi ada satu hal yang ingin kusampaikan padamu, Tante. Sheng memang anakmu. Tapi mulai hari ini dia juga suami Bur. Dan nanti ayah dari anak mereka. Kedepannya, aku rasa banyak hal yang bisa kamu coba lepaskan. Biarkan dia mandiri.
Huozi, Kebetulan. gak nyangka ketemu kamu di sini. Aku sudah telepon kamu tapi gak diangkat. Kukira kamu gak akan kembali lagi. Mungkin aku nggak simpan nomor barumu. Kamu baik-baik saja. Aku besok mau keluar negeri. Ini susah-susah pulang. Jadi aku janjian sama banyak teman. Sebentar lagi mau ketemu yang terakhir. Kalau gitu aku gak ganggu kamu lagi. Selamat tinggal. Lihat ini. Kak, cantik sekali. Kak, terima kasih, Kak. Dulu kamu pernah bilang saat aku menikah, kamu akan memberiku kembang api yang sangat indah. Tak kusangka kamu benar-benar melakukannya. Kak, kamu sudah menemukan ingatanmu. Kalau aku tidak menemukan ingatanku, mana mungkin aku bisa memikirkan memberikan hadiah kembang api ini untukmu. Lihat. Sampai jumpa di Milan Huozi.